Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau share salah satu menu jualan aku, yaitu donat Black Forest. Rasanya enak banget, empuk, lembut, dan juga super nyoklat. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 225 gram terigu, aku pakai protein sedang, 25 gram coklat bubuk, 15 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip. Selanjutnya aku tambahkan juga secukupnya pasta Black Forest, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 sampai 150 gram. Tapi kalau misalkan kalian takut adonannya kelembekan, kalian bisa masukkan secara bertahap. Jadi memasukkan bahan cairnya jangan sekaligus seperti aku. Selanjutnya ini akan aku mixer dengan speed nomor 1 atau speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal dan hampir kali selama 5 menit. Dan setelah 5 menit di mixer, nah ini adonannya udah hampir kalis. Langsung aja aku matikan mixer, lalu aku masukkan 3 gram ragi. Dan ini aku lanjut uleni dengan speed nomor 2 selama 8 sampai 10 menit hingga adonannya kalis elastis. Dan setelah total 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis. Jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku cek kekalisannya. Nah ini aku ambil sedikit adonan lalu aku bentangkan, dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis berarti adonannya udah kalis. Nah kurang lebih seperti ini ciri adonan donat yang sudah kalis. Jadi langsung aja akan aku pindahkan adonannya ke atas alas kerja. Selanjutnya adonannya aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya itu tidak cepat mengembang. Dan jangan lupa tangannya harus diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Lalu ini akan aku timbang dengan berat masing-masing 20 sampai 21 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai, aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya terkunci rapat. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya aku masukkan ke dalam wadah plastik, dan untuk wadah plastiknya jangan lupa bagian bawahnya diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Lalu ini akan aku diamkan kurang lebih selama 30 menit. Dan setelah kurang lebih 30 menit didiamkan, nah ini adonannya udah sedikit mengembang atau udah rileks dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Lalu aku siapkan juga cetakan. Nah ini untuk cetakannya aku pakai cetakan kayu diameter 6 cm. Nah ini aku baluri tanganku dengan terigu. Lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku bulatkan, lalu baru baluri dengan terigu. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan, lalu tekan dan pipihkan hingga semua gelembung gasnya pecah. Selanjutnya ini akan aku lubangi dan supaya tidak ada adonan yang terbuang. Nah untuk cara melubanginya aku pakai jari seperti ini. Jadi kalau dilubangi menggunakan jari seperti ini tidak akan ada adonan yang tersisa atau terbuang. Dan setelah bentuknya seperti ini, simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk di proofing. Lalu ini akan aku proofing selama 1,5 jam. Dan setelah 1,5 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng.
Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak. Kalau misalkan kalian punya termometer, nah suhu minyak yang baik untuk menggoreng donat itu yaitu 160 derajat. Nah ini langsung aja aku goreng donat ke dalam minyak panas hingga matang. Nah ini donatnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku angkat, lalu aku tiriskan di atas tisu dan aku diamkan hingga benar-benar dingin sebelum ditopping. Nah ini semua donat Black Forestnya udah selesai aku goreng dan aku tiriskan di atas tisu supaya minyaknya meresap ke tisu. Nah ini untuk kondisi donatnya juga udah dingin jadi bisa langsung ditopping. Nah untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan coklat batang yang sudah aku lelehkan dengan sedikit minyak goreng. Nah untuk minyak gorengnya gunakan sedikit aja karena kalau misalkan minyak gorengnya terlalu banyak nanti dia tuh tidak mau ngeset. Nah ini aku celupkan donatnya ke dalam coklat batang atau lelehan coklat batang, lalu aku beri topping dengan serutan coklat batang lagi. Setelah seperti ini, aku semprotkan buttercream di tengahnya. Lalu aku topping lagi dengan selai strawberry. Nah hasilnya seperti ini, cantik banget. Lalu ini akan aku masukkan ke dalam box donat. Nah ini dia donat Black Forestnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat yang unik dan juga enak karena untuk isiannya di sini aku pakai Elimas Choco. Selai coklat yang sangat enak berpadu sempurna dengan Rice Crispy yang supernya menjadikan rasa yang sempurna. Teksturnya yang kental sangat cocok untuk dijadikan isian roti maupun donat. Selain rasanya yang enak, harganya juga terjangkau, jadi sangat cocok untuk yang berjualan. Nah jadi yang mau tahu gimana cara aku bikin donatnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein tinggi dan 150 gram terigu protein sedang. Lalu aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal atau hampir kali selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit diuleni, nah ini adonannya udah hampir kalis, jadi langsung aja aku tambahkan 3 gram ragi dan ini aku lanjut uleni dengan speed nomor 2 hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 8-10 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonannya ke alas kerja, lalu ini aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan jangan lupa sebelumnya untuk tangan dan juga alasnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing yaitu 35 gram.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya jangan lupa harus terkunci rapat supaya nanti ketika digoreng donatnya tidak bocor. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah kurang lebih 30 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah relax, udah siap untuk dicetak. Nah, pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya, lalu aku baluri tanganku dengan terigu supaya tidak lengket ketika mengambil adonan. Lalu aku ambil adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah, ini adonannya aku baluri dulu dengan terigu supaya tidak lengket. Lalu aku pipihkan adonannya menggunakan scraper dan pastikan semua gelembung udaranya bisa pecah. Nah, ini aku tepuk-tepuk juga untuk memastikan semua gelembung udara atau gelembung gasnya bisa pecah. Lalu aku ratakan lagi permukaannya dengan scraper. Dan aku beri lubang bagian tengahnya menggunakan cetakan talam seperti ini. Nah, ini untuk bagian tengahnya tidak usah dibuang untuk nanti dijadikan wadah toppingnya. Selanjutnya ini akan aku simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk di proofing. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak, jadi langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak panas hingga salah satu sisi donatnya kecoklatan. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan, jadi langsung aja akan aku angkat lalu aku tiriskan. Nah, ini donatnya udah dingin. Nah, untuk bagian yang tengahnya ini akan aku tekan-tekan seperti ini hingga membentuk lubang atau wadah. Selanjutnya aku taburi bagian atasnya dengan sedikit gula halus. Lalu aku beri topping Elimas Choco Balls. Dan setelah seperti ini supaya lebih cantik, aku beri juga topping permen Yupi di atasnya dan juga Milo Cubes. Nah, ini dia donat dengan topping Choco Balls-nya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat bunga yang sangat cantik, empuk, lembut, tanpa cetakan. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak karena untuk toppingnya aku pakai selai buah dari Elimas. Selai buah Elimas ini rasanya enak banget, manis, asam, seger, sangat cocok dimakan dengan roti maupun donat. Bisa juga untuk filling kue ulang tahun karena aku sendiri kalau membuat kue ulang tahun selalu menggunakan selai buah dari Elimas. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikin donat bunganya, ikutin terus videonya sampai selesai.
Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein sedang dan 150 gram terigu protein tinggi. Lalu aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh dilewat, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed yang paling rendah hingga adonannya hampir kalis selama 5 menit. Dan setelah 5 menit di mixer, nah ini adonannya udah hampir kalis, jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku masukkan 3 gram ragi dan ini lanjut aku mixer hingga adonannya kalis elastis dengan speed nomor 2 selama kurang lebih 8-10 menit. Dan setelah total kurang lebih 13 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku cek kekalisannya. Apabila adonan bisa membentuk selaput tipis, berarti adonannya udah kalis. Lalu aku pindahkan adonannya ke alas kerja dan ini aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan jangan lupa tangannya harus diolesi dulu dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Dan setelah dibulatkan seperti ini, langsung aja adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 25 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi, jadi langsung aja adonannya akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya terkunci rapat. Nah kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah ini supaya terkunci rapat aku cubit-cubit terlebih dahulu dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding, jadi langsung aja aku tutup dan ini akan aku diamkan selama 30 menit. Dan setelah didiamkan kurang lebih 30 menit, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, udah rileks dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya. Nah ini aku baluri tanganku dengan terigu supaya nggak lengket. Lalu aku ambil adonan yang pertama kali aku bulatkan. Nah ini adonannya juga sama, aku baru baluri dulu dengan terigu supaya nggak lengket. Lalu aku pipihkan menggunakan scraper. Nah ini sambil aku tepuk-tepuk juga untuk memastikan semua gelembungnya udah pecah. Lalu aku simpan di atas alas donat. Dan untuk bagian tengahnya aku simpan botol pasta untuk nanti dijadikan patokan dan juga lubang. Selanjutnya aku kerat-kerat bagian pinggir adonannya untuk dijadikan kelopak bunga. Nah ini aku kerat-keratnya sebanyak 6 kali. Dan terakhir aku cubit-cubit setiap bagian dari kelopak adonannya. Nah hasilnya seperti ini, cantik banget, dan lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Hasilnya cantik banget dan udah siap untuk digoreng. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak, jadi langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak panas hingga salah satu sisi donat bunganya kecoklatan. Dan setelah salah satu sisi donat bunganya kecoklatan, jangan lupa dibalik lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini donat bunganya udah matang, kedua sisinya udah kecoklatan, jadi langsung aja akan aku angkat lalu aku tiriskan di atas tisu. Nah, ini semua donat bunganya udah selesai aku goreng dan sedang aku tiriskan di atas tisu supaya minyaknya bisa terserap oleh tisu. Nah, bisa kalian lihat hasilnya cantik banget dan ini juga super empuk. Dan setelah dingin langsung aja aku taburi dengan gula halus. Nah, kalau untuk ditaburi dengan halus, kondisi donatnya itu wajib sudah dingin supaya nanti si gulanya itu tidak meleleh. Dan terakhir aku beri topping selai buah dari Elimas. Nah, ini dia donat bunga sakura yang sangat cantik walaupun tanpa cetakannya udah jadi, ditambah lagi dengan topping selai buah dari Elimas, rasanya jadi tambah mantap. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat ala Jeko yang varian ala Kak Pinkan Mambo. Jadi kemarin aku tuh sempet nonton videonya Kak Shelly yang mereview varian terbaru donat Jeko, yaitu donat ala Kak Pinkan Mambo. Ada 2 varian, yaitu dark choco dan juga gula halus. Daripada harus ngantri lama di Jeko, lebih baik aku coba bikin tentunya sendiri. Lebih puas karena hasilnya lebih banyak dan harganya juga lebih ekonomis. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein tinggi dan 150 gram terigu protein sedang. Lalu aku tambahkan 30 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 gram bread improver, kalau nggak ada boleh di skip, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 140 gram. Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed yang paling rendah hingga adonannya menggumpal atau hampir kali selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit diuleni, nah ini adonannya udah hampir kalis, jadi langsung aja aku tambahkan 3 gram ragi dan ini aku lanjut uleni dengan speed nomor 2 hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 8-10 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku cek kekalisannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonannya ke alas kerja, lalu ini aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan jangan lupa sebelumnya untuk tangan dan juga alasnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing, yaitu 35 gram.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, dan bawahnya harus terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini, bulat, padat, dan bawahnya jangan lupa harus terkunci rapat supaya nanti ketika digoreng donatnya tidak bocor. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku resting selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah kurang lebih 30 menit di resting, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah relax, udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya nggak lengket. Lalu aku siapkan juga cetakan. Nah, ini untuk cetakannya aku pakai cetakan plastik yang diameter 8 cm. Nah, ini aku baluri tanganku dengan terigu. Lalu aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku bulatkan. Nah, ini adonannya aku baluri dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonan. Selanjutnya aku pipihkan adonan menggunakan scraper dan usahakan semua gelembung gas yang ada di dalam adonannya itu harus keluar supaya nanti hasilnya bagus ya, tidak tinggi sebelah atau menggelembung ketika digoreng. Bila perlu sambil ditepuk-tepuk juga menggunakan tangan untuk memastikan semua gelembungnya sudah pecah atau keluar. Nah, ini aku ratakan lagi permukaannya menggunakan scraper dan setelah permukaannya rata langsung aja aku cetak menggunakan cetakan donat atau ring cutter. Caranya mudah, tinggal disimpan di atas adonan lalu ditekan dan hasilnya seperti ini. Lalu aku simpan di atas alas donat dan ini udah siap untuk di proofing. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Nah, ciri adonan yang siap untuk digoreng itu ketika diangkat seperti ini tuh dia terasa ringan dan apabila ditekan menggunakan telunjuk seperti ini dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Jadi langsung aja aku goreng donatnya ke dalam minyak panas dan aku mohon maaf ini minyaknya agak keruh. Itu bagian bawahnya banyak tepung terigunya karena sebelumnya ini tuh udah digunakan untuk menggoreng donat untuk jualan sebelumnya. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Dan setelah kedua sisi donatnya kecoklatan atau matang, langsung aja akan aku angkat lalu aku tiriskan. Nah, jadi untuk ciri khas donat ceper atau donat ala Jeko itu dia tuh tidak gembul tapi dia lebih ke lebar atau ceper, white ringnya tidak tinggi tapi ada, dia berwhite ring tapi untuk bentuknya dia tuh tidak gembul ya tapi lebih ke ceper. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng, bisa kalian lihat hasilnya cantik banget dan bentuknya sangat mirip dengan donat Jeko. Dan untuk teksturnya tentu saja ini tuh sama-sama empuk ya, empuk banget. Selanjutnya ini akan aku diamkan hingga dingin sebelum ditopping.
Nah, untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan coklat kompon yang sudah aku lelehkan dengan sedikit minyak goreng. Minyak gorengnya cukup sedikit aja, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti dia tuh tidak mau ngeset. Nah, jadi fungsi minyak goreng di sini tuh hanya untuk pengencer saja. Nah, ini untuk donat yang aku celupkan ke dalam coklat batang ini kondisinya udah dingin ya, jadi tidak boleh dalam kondisi hangat apalagi panas karena nanti coklat batangnya itu tidak mau menempel. Selanjutnya ini akan aku tiriskan di atas cooling rack. Lalu ini akan aku masukkan ke dalam kulkas supaya coklat batangnya lebih cepat ngeset. Dan ini untuk sisa donatnya akan aku topping dengan gula halus. Nah, ini dia donat ala Jeko untuk varian donat ala Kak Pingkan Mambonya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.